Percaya dan yakin itu beda. Oke. Kalau Anda ngomong keyakinan dan masih butuh alasan, berarti bukan ya keyakinan lagi urusan. Keyakinan bisa diukur adalah dari hasilnya, bukan dari proses. Dengan menggunakan potensi keyakinan untuk mengecilkan perut orang 1 cm sampai 5 cm, cuma butuh 2 menit Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat hipnosis, hari ini saya kedatangan 2 orang tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Gus Acun. Nama aslinya Abdul Wadud, aliasnya Gus Acun. Dia adalah pakar hipnometafisika. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Aman terkendali. Aman terkendali. Dan yang kedua adalah Dr. Habib. Dr. Habib ini wakil dekan pasca sarjana UGM. Insya Allah. Ahli MIPA. Kita bisa bicara nanti lebih serius. Apa kabar Mas Habib? Alhamdulillah, terima kasih mendapatkan kesempatan untuk silaturahmi dan ngobrol-ngobrol di sini. Saya dong yang terima kasih. Bisa kedatangan 2 orang hebat ini, waduh luar biasa ini. Nah, sahabat-sahabat hipnosis, kita ingin mencoba mulai mengulik tentang apa sih itu hipnometafisika. Ini ada pakarnya. Gimana Gus? Sebetulnya apa sih hipnometafisika itu? Pertama kita harus setuju dulu bahwa tidak ada pakar hipnometafisika karena rata-rata orang Indonesia semuanya mantan pakar metafisika. Oke, itu yang kita harus sepakati di awal. Kemudian akan dijelaskan dengan definisinya hipnometafisika. Hipnometafisika adalah ilmu yang mempelajari gambaran data-data bawah sadar orang yang menyangkut bahasa-bahasa sistem keyakinan yang dianut. Itu aja sederhana. Jadi kalau ilmu metafisika, ilmu hipnosis pada umumnya menggunakan kekayaan data bawah sadar orang. Nah, metafisika lebih spesifik lagi. Data bawah sadar yang menyangkut terbentuknya sistem keyakinan pada diri seseorang. Apa itu sistem keyakinan? Orang biasanya melihat keyakinan itu keyakinan, bukan sebuah sistem. Kalau sistem kan ada proses kerja di situ. Iya. Jadi bagaimana itu? Sebetulnya di semua orang Anda bisa katakan terbentuk dari 3 sistem keyakinan. 3 kompleks keyakinan ini membentuk sebuah sistem. Yang pertama, orang pasti punya sistem teologi dalam dirinya. Keyakinan terhadap agama, terhadap Tuhan, apapun bentuknya. Bahkan orang ateis sekalipun aslinya mereka menuhankan sesuatu, tidak mungkin tidak. Oke, yang kedua adalah sistem shamanisme. Kepercayaan pada roh, kepercayaan pada alam, sistem shamanisme dan natural itu orang pasti punya. Yang ketiga adalah sistem keyakinan sosial dan budaya. Setiap orang pasti punya. Nah, 3 hal inilah yang kemudian membentuk kompleks sistem keyakinan pada diri seseorang. Ya kemudian, ya inilah yang kemudian kita manfaatkan. Kita harus paham bahwa penghipnotis itu bukan orang hebat. Yang hebat adalah yang dihipnotis. Ilmu hipnometafisika adalah menggunakan data-data dalam sistem keyakinan orang itu untuk kepentingan dia sendiri. Intinya seperti itu. Bagaimana seseorang bisa membentuk sistem keyakinan atau sistem keyakinan yang baru itu bisa diciptakan menggantikan sistem keyakinan yang lama? Ada relasinya enggak? Kalau di hipnometafisika kita tidak mencoba untuk merubah sistem keyakinan, tapi memanfaatkan yang sudah ada. Ya kenapa harus bikin yang baru kalau yang ada aja nggak pernah digarap? Berarti hipnometafisika adalah
mengoptimalkan yang sudah ada ini, Iya. tidak menciptakan baru. Tidak menciptakan yang baru, justru kita memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan yang menyangkut individu itu sendiri. Tapi bisa jadi ketika orang belajar ilmu metafisika, dia memiliki experience yang baru, bisa memiliki pemaknaan baru. Kemungkinan besar iya. Oke. Kenapa kok saya katakan iya? Karena kadang-kadang ketika kita pakai sistem keyakinan orang, kita bisa menunjukkan sesuatu yang tidak nyambung sama sekali. Dan itu semua proses kerja otak bawah sadar. Oh, kerja otak bawah sadar. Baik, Nah, kita buat simpelnya aja ini Pak Soleh. Oke. Orang kalau diskusi, ilmiah itu ketika sesuatu itu bisa dibuktikan secara empirik, ya kan? Ya. Ini, Correct. ini Api sifatnya. panas. Oke. Sekarang kalau Pak Soleh saya bilang, Ya. tangan Pak Soleh letakkan di sini, saya boleh pinjam? Oke, baik. Apapun yang terjadi pada saat ini, Ya. Pak Soleh cukup berusaha sekuat tenaga menghadirkan energi panas berputar di telapak tangan. Oke. Kalau Bapak sudah mampu menciptakannya, Bapak katakan sudah bisa. Barusan terasa panas sih. Barusan terasa panas. Baik, mari kita buktikan bareng-bareng. Panas Pak Soleh? Panas. Anda terbakar? Enggak. Oke, Anda pastikan lihat tangan Anda baik-baik. Baik-baik saja? Baik, tidak ada masalah. Oke, semudah itu bikin kebal Pak. Tidak ada masalah ini. Kalau dicium gimana Pak? Ada bau kebakar? Pasti bau kebakar. Bau kebakar. Bulunya kebakar. Kalau kebakar. Artinya bahkan orang kebal pada senjata, kebal pada api itu natural. Oke. Cukup dengan pendekatan keyakinan, tidak perlu sugesti berpanjang-panjang, bahkan Anda tidak saya induksi, tidak saya tidurkan begitu. Ya. Dan semuanya perintah datang dari diri Bapak. Ada Oke. perintah saya memerintahkan Anda kebal? Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Apa yang saya katakan tadi? Bisa tidak Bapak menciptakan panas di tangan Bapak? Ya. Yang menciptakan siapa? Saya atau Bapak? Saya. Oke, berarti Bapak sudah memiliki titik keyakinan tertentu. Power keyakinan itu luar biasa. Dan membuat pekerjaan kita sebagai terapis lebih singkat. Bentar Gus, kalau Iya. tadi oke, ini diminta untuk menghadirkan panas. Apa bedanya kalau tadi misalkan saja coba hadirkan bahwa ada rasa dingin di tangan Anda? Bedanya kira-kira apa? Nggak ada. Kalau terkait dengan keyakinan tadi, Iya. hubungan ini bisa nggak? Bisa. Kalau dia meyakini dia bisa menghadirkan dingin, tak bakar juga tidak apa-apa Pak. Kalau Bapak meyakini bisa menghadirkan panas di ubun-ubun, saya bakar juga tidak apa-apa. Oke. Jadi level keyakinan itu bisa kita ukur dari murni dari klien. Tapi tadi ketika saya laksanakan begini, kemudian Pak Soleh bilang, saya tidak bisa menghadirkan panas. Jangan dibakar Pak. Sekian dan terima kasih nanti. Nah, ini menarik, Pak Dr. Habib ini. Sebetulnya ketika panas, dingin di dalam perspektif orang hipnoterapi itu bisa dimainkan, bisa dirumuskan dalam persepsi-persepsi tertentu. Anda sebagai orang kimia merasa terusik nggak, Mas? Oke, terima kasih. Jadi saya tadi sudah bilang kalau misalkan saya orang kimia mungkin itu lebih pas untuk saya melakukan analisis, tapi ternyata saya dapat kimia itu cuma 2 SKS Pak, jadi saya lebih orang IT sebenarnya. Ya, jadi kalau IT itu memang logika, itu makanya kalau kemudian semuanya itu mau kita logika, memang otak manusia juga punya keterbatasan gitu kan. Jadi tapi memang setelah saya mempelajari hal-hal yang terkait dengan hipnosis ini, ya memang tidak harus semuanya itu harus kita logika, tetapi kadang-kadang tadi sudah dikatakan keyakinan. Ketika kita yakin dengan sesuatu, fokus kita pada apa yang tadi kita yakini itu, ya kadang-kadang ya
kita menjadi tidak terlalu aware dengan yang lain. Kalau penangkapan saya seperti itu sebenarnya. Jadi ya, karena tadi diminta untuk fokus ke sini itu ya sebenarnya fokusnya kan tadi disuruh menghadirkan yang di atas gitu kan. Jadi dengan yang di bawah kita nggak terlalu aware. Terserah lah yang di bawah ini apa. Kalau saya sih sementara ini persepsinya seperti itu yang dalam bayangan saya. Tapi nanti barangkali Coach Ajar bisa. Sebentar, Anda ini kan orang MIPA. Iya. Kok tiba-tiba itu Anda tadi menyebut bahwa tidak semua itu harus dilogikakan. Itu kan bertentangan banget ya sama disiplin ilmu Anda itu. Iya, tetapi kan yang namanya ilmu itu kan ada batas-batasnya sebenarnya. Kalau dalam keyakinan saya, apakah ini memang batasnya itu memang perlu kita logikakan gitu kan? Kalau dalam mana? Jadi kalau penyakit ini adalah penyakit yang ini bukan ranahnya orang-orang hipnoterapi lah, ini kayaknya ranah medis ya. Kita tidak harus membawa ini dipaksa untuk kesini dalam persepsi. Jadi saya tetap mencoba untuk bahwa ini adalah sesuatu yang memang perlu saya logikakan. Ini ya saat ini tahapan saya adalah pada tahap berdasarkan keyakinan, karena memang sekali lagi saya bukan, kalau saya orang kedokteran atau orang kimia mungkin saya akan bisa lebih detail menjawab itu. Cuma itu tadi bahwa saat ini pengetahuan saya terkait hal-hal kimia yang ada di dalam tubuh, kemudian hal-hal terkait dengan medis, mohon maaf saya mungkin agak tidak berani untuk bermain di ranah sana. Tapi sebagai orang MIPA ya itu tadi ada bagian tubuh kita yang memang itu bisa kita kaji dengan sisi-sisi logika yang detail, tapi ada sisi lain yang memang nampaknya ya tidak sepenuhnya. Saya mungkin baru sampai di tahap itu. Tapi barangkali nanti Gus Ajun bisa menambahkan ya, dari sudut pandang Gus Ajun. Gus, saya jadi curiga sama beliau ini. Apa? Artinya beliau ini orang MIPA. Orang yang kita tahu lah MIPA itu basic matematikanya kuat, logikanya kuat. Tiba-tiba kemudian dia bilang bahwa tidak semua hal harus dilogikakan, ada tempat bagi keyakinan di situ. Itu jangan-jangan setelah ikut kelas sampean ini beliau berpikir seperti itu. Ini basic kita semuanya. Oke. Berbeda sebetulnya kalau kita pahami hipnometafisika itu sebuah counter experience dari penelitian bahasa hipnosis barat, Pak. Hal yang jarang dimasukkan dalam sistem pengetahuan barat adalah sistem keyakinan. Oke, selogis apapun Anda dalam cara kita meyakini Tuhan, tidak ada yang logis. Ya. Selogis apapun kita, saat saya katakan kepada Pak Habib percaya Tuhan, pasti dia bilang sangat percaya, yakin, sangat yakin. Pernah ketemu, pernah ngobrol, pernah Anda mengukur, pernah melihat, semua pengarahan basis data jadi luntur ketika bahasanya keyakinan. Maka di hipnosis metafisik dibagi menjadi dua hal. Keyakinan adalah hal yang tidak perlu dilogikakan. Kalau bisa dilogikakan, kepercayaan. Karena beda. Percaya dan yakin itu beda. Okay. Kalau Anda ngomong keyakinan dan masih butuh alasan, berarti bukan keyakinan lagi urusan. Saya bisa contohkan, ketika keyakinan bisa diukur adalah dari hasilnya, bukan dari prosesnya. Saya contohkan ketika kita melakukan mengecilkan perut. Alat yang kami pakai adalah meteran, betul-betul meteran. Dan perubahan yang terjadi pada klien terukur. Artinya secara empirik, orang fisika kayak mau dokter kayak mau dia orang IT kayak, dia pasti sepakat hasilnya iya bisa terukur. Nurunkan tensi. Ini sudah dipraktekkan di semua teman-teman di pemerintah seluruh Indonesia. Nurunkan tensi, nurunkan gula darah, ngecilkan perut, menurunkan timbangan. Ini kan terukur semua. Dengan menggunakan potensi keyakinan untuk mengecilkan perut orang 1 cm sampai 5 cm cuma butuh 2 menit, Pak Soleh. Nah kemudian ya teman-teman yang biasa di kedokteran, yang bisa di segala macam kan tidak bisa memungkiri hasilnya karena memang terukur kan begitu. Tapi yang kita tidak bisa menjelaskan adalah melogikakan bagaimana orang bisa memanfaatkan keyakinan sehebat itu. Itu tidak bisa kita logikakan. Tapi bisa diamati fenomenanya. Fenomenanya jelas terukur.
Ya. Oke. Ketika metafisika, hipnometafisika atau metafisika bicara tentang keyakinan, dan hipnosis adalah bagaimana proses untuk memunculkan, memperkuat keyakinan itu. Keyakinan ini terhadap semua aspek ya, baik yang physically sifatnya maupun yang non fisik. Iya betul, tetapi kita ingat bahwa hipnometafisika bukan memperkuat keyakinan, murni menggunakan keyakinan. Apa yang mau diperkuat lagi? Kalau orang sudah punya sistem keyakinan yang terbentuk pada dirinya, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal pakai apa adanya. Semudah itu Pak, semudah itu. Jadi ketika kita berbicara tentang praktek paranormal selama ini, kemudian bisa menjawab kenapa orang dikasih air putih pulang sembuh, orang stroke dipukul daun langsung jalan. Dari mana data yang digali? Data keyakinan. Anda nggak bisa memungkiri teman-teman di pondok-pondok tradisional atau masyarakat tradisional yang masih mengkultuskan kiai mereka, kemudian setiap kiai berceramah air menuju rebutan untuk obat berbagai macam penyakit, dan terbukti sampai di rumah orang mengalami perbaikan, ada kesembuhan. Ini kan data. Tugas metafisika adalah menghubungkan ini secara ilmiah. Jawabannya di mana? Nah, ini rahasianya di sini. Hipnometafisika IHC tidak seperti teori hipnosis klasik. Modalitas kita tidak hanya fakok, tidak cuma 5. Seorang ahli metafisikal hipnosis harus paham minimal 15 modalitas. Dan setiap modalitas itu bisa langsung dipakai instan. Dan sudah ada rumusnya. Jadi teman-teman udah belajar, melihat orang begini, tipenya misalnya dia kinestetik, ini visual. Dengan menggunakan suhu tadi yang saya lakukan pada Pak Soleh, karena saya lihat Pak Soleh sangat peka pada udara. Dari cara Pak Soleh bergerak, tangan mendekap ke dada, melindungi diri. Contoh orang yang peka udara, maka yang saya gunakan thermoception namanya. Modalitasnya yang saya pakai thermoception. Ini agak susah kalau bicara sama orang-orang hipnometafisika. Kita ngomong apa saja dikomentari, cara kita bersedekap ini aja dikomentarin, dianalisis. Oke, terus tadi saya ingin mencoba menyinggung soal keyakinan yang itu dikaitkan selama ini dalam alam fikir tradisional, yang juga sering disebut sebagai pengetahuan tradisional, adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan apa yang disebut makhluk-makhluk metafisis sehingga melahirkan supranatural dan sebagainya. Bagaimana orang hipnometafisika melihat itu semua? Yang pertama kita lihat personnya dulu. Sebelum kita ngomong modalitas ya. Kita ngomong kecenderungan orang. Dari 3 sistem keyakinan ini mana yang dominan pada diri orang itu? Kalau Anda ketemu sebuah masyarakat atau person yang sistem keyakinan shamanisme naturalnya dominan, 5 menit, 3 menit bikin dia bisa lihat macam-macam itu mudah. Tapi kalau kemudian sistem keyakinannya bukan di wilayah itu, mungkin lebih sulit. Karena begini, dari pengalaman saya, dan ini ada berita baiknya. Saya mendengar berita baik. Dari pengalaman saya, rata-rata orang Indonesia itu mudah diajak rekreasi ke hal-hal seperti itu. Karena jarang yang sistem kepercayaan itu nggak ada di kepalanya. Tapi kalau saya melakukan itu ke orang Barat mungkin sampai seminggu mungkin nggak bisa lihat, nggak bisa ngobrol dengan makhluk astral. Karena di sistem keyakinannya tidak ada. Tapi mereka juga punya, dalam tanda kutip, mitos-mitos yang mereka ciptakan sendiri kan. Nah, nanti kan masuknya pada kalau kita ngomong ruh, kita ngomong masalah astral, kita ngomong shamanisme. Kalau kita ngomong urban legend, kita ngomong dengan mitos, kita ngomong sistem sosial kebudayaan. Ini udah beda nilai kepercayaannya.
Coba Anda lihat, ketika ada isu hantu di bis, ada isu, karena ini urban legend sifatnya, sifatnya tidak melekat di masyarakat, tidak semelekat pocong, wewe, tuyul. Ini artinya sudah beda letak sistem kepercayaan yang muncul. Nah, pernah nggak ada menganalisis begitu dengan cara berpikir masyarakat? Ternyata kalau letak datanya di tempat yang berbeda, ya perlakuannya berbeda. Oke. Masyarakat bisa saja membuat sebuah legenda, sebuah rumah berhantu. Kalau Anda buktikan, kita lakukan dengan riset sosial. Ini yang kita bahas tadi khusus untuk kasus orang-orang pada umumnya di sistem sosial dan budaya. Jika Pak Habib dianggap orang yang mampu di kampungnya, kemudian ada sebuah rumah yang kebetulan kosong, tidak dikontrakkan gitu. Kemudian dia tiap hari menaruh bunga di depan rumah itu. Diusahakan sesakral mungkin prosesnya, sampai 1-2 tetangganya tahu. Kemudian tetangganya tanya Pak Habib, apa yang Bapak lakukan? Saya beberapa kali lewat sini disapa oleh mbak-mbak berjilbab merah. Setiap saya kejar dia hilang, berakhir di rumah ini. Setiap saya kejar bilang berakhir di rumah ini. Saya kasih bunga supaya saya tidak terganggu lagi, karena kadang-kadang dia muncul di mimpi saya. Oke, anggap aja kata-kata ini betul-betul fiktif, itu dikarang. Tapi kalau cerita ini diterima oleh masyarakat dan berkembang di wilayah itu paling tidak dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan, saya bisa garansi paling nggak ada 1 atau 2 warga yang melihat fenomena yang sama. Dalam hipnosis dikenal sebagai halusinasi positif. Sengeri itu otak manusia ketika kita ngobrol masalah keyakinan. Berarti sebenarnya bukan melihat fenomena yang sama, tetapi bisa memvisualisasikan yang sebenarnya nggak ada, itu kan? Iya, kekuatan visual manusia itu, kalau kita ngomong modalitas, bukan cuma kemampuan menangkap, tapi kemampuan proyeksi. Nah, yang selengkan proyeksinya, bukan menangkap. Jadi ketika kita meyakini sesuatu dan kemudian itu kita sampaikan ke masyarakat, terbentuk sebuah sistem baru. Asal masyarakat setuju. Iya. Itu teori jaringan di komputer, gimana memahaminya itu? Ya, kalau kaitan dengan jaringan komputer gimana ya? Karena memang sistemnya juga sudah berbeda, bahwa kalau di dunia komputer itu benar-benar ya if then else tadi Pak, bahwa memang semuanya itu harus ada datanya, semuanya itu terbukti dan benar-benar terukur gitu kan. Tapi Magus aja mengatakan terukur, tapi kan itu kan sebenarnya terukur itu kan ada landasan keyakinan dulu, bahwa saya kalau melakukan ini nanti kayaknya akan lebih langsing kayaknya perut saya, itu kan keyakinan, kemudian diukur gitu kan. Sementara untuk menurut saya sih di dalam dunia IT atau dalam dunia MIPA itu kan mengukurnya itu boleh dibilang tidak dengan intensi Pak. Saya pokoknya ya saya lakukan ini dulu, saya nggak berharap kesini atau kesini. Kalau dugaan saya, kalau yang diceritakan Gus Hasan itu memang orang yang melakukan dan kemudian mengecil itu memang dalam intensinya saya pengen mengecilkan perut gitu. Kalau kata-katanya mungkin beda, saya nggak ingin mengecilkan perut, jangan-jangan perutnya nggak makin kecil. Itu kan sebenarnya kan sudah ada campur tangan intensi. Sementara kalau dalam dunia ilmiah itu kan harapannya kita melepaskan diri dari intensi dulu. Pokoknya ini karakteristiknya kayak apa nanti saya amati. Ini kan ada perbedaan karakteristik kalau menurut saya. Satunya itu memang tadi ada unsur keyakinan, saya diberitahu kalau seperti ini nanti perutmu akan lingkar perutnya akan lebih kecil nih. Kemudian pikiran kita memproses, oke, saya coba, saya pengen lebih kecil memang gitu. Lah ini bisa kita counter loh Pak Habib, kata-kata begini nih. Iya. Ketika dalam praktek saya, orang tak suruh bikin bak meteran gitu ya. Pernah nggak saya bilang ke mereka bahwa kali ini kita akan mengecilkan perut? Enggak. Lah, bedanya begitu. Yang namanya kita ngomong keyakinan, kadang-kadang kelemahan orang yang harus kita pahami betul-betul, mereka sering terjebak oleh asumsinya sendiri. Kita contohkan yang sederhana aja. Ketika saya bakar tangan Pak Soleh tadi, ada kata-kata saya minta Pak Soleh membuat diri kebal? Tidak ada. Sama sekali nggak ada. Ya ini ya, itu asumsi.
Dan kenapa perbedaannya yang kemudian di banyak buku barat tidak pernah dibahas? Karena gelombang yang kita pakai beda. Kalau belajar hipnometafisika yang kita pakai gelombang gamma, Pak. Waktunya cuma 3-4 detik sugesti itu masuk. Maka prosesnya bukan dari alfa kemudian masuk ke theta kemudian sugesti, tidak. Ketika kita bermain di wilayah gelombang gamma ini, langsung sugesti aja selesai, Pak. Bahkan kadang-kadang tanpa sugesti, karena kekuatan asumsi klien itu lebih kuat daripada sugesti apapun yang kita berikan. Oke, tadi kan memang tidak dengan penyebutan itu, tapi dampak dari satu orang dengan orang yang lain kan kemudian ternyata kan juga berbeda ketika kita bicara tentang, katakan kasus lingkar perut itu kan ternyata satu orang yang lain ada yang kemudian turunnya 5, ada yang turunnya cuma 1 gitu. Ada yang kemudian merasa kok belum turun punya saya gitu. Itu kira-kira faktor apa? Memang tadi barangkali tidak disebutkan. Ini kita mau bicara tentang bagaimana mengecilkan perut. Kira-kira faktor apa Gus yang menyebabkan variabilitas ini? Ya itu kan faktor level keyakinan orangnya aja. Keyakinan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang sudah dibangun. Iya, artinya orang yang biasa a priori, orang yang biasa menganggap sesuatu yang harus logik, sesuatu itu harus. Saya katakan itu orang barat gitu ya. Kita menggunakan ilmu kebal beginian ke mereka, tidak mempan, Pak. Itu bisa dibuktikan gitu. Orang yang biasa diet dengan berbagai susah upaya, kemudian dia nggak berhasil, kemudian dia mencoba melogikakan proses, saya garansi nggak berubah lingkaran perutnya itu. Karena level keyakinan itu di level menerima, bukan memikirkan. Orang bisa diarahkan ke gamma, itu beta harus libur. Kapan beta libur? Saat orang tidak mikir. Kalau dalam mensugesti klien masih dalam keadaan mikir, bisa saya garansi gagal sugesti. Oke, saya contohkan. Pak Soleh jelas tidak mungkin mikir bahwa dia cuma fokus bikin tangannya panas ya. Dia nggak mungkin mikir bahwa itu akan berakhir tangannya kebal, nggak mikir dia. Powernya itu karena sampai nggak mikir, Pak Soleh. Ini menarik. Kalau kita nggak berpikir, kita menjadi kuat. Itu yang kemudian sering dianggap sebagai suatu keajaiban, atau misalkan begini ya. Saya pernah ketika gempa, itu saya punya lemari besar itu roboh. Logikanya saya tidak akan kuat mengangkat lemari ini, tapi karena saya tahu di lemari yang roboh itu di bawahnya ada HP dan saya butuh HP untuk komunikasi, badan saya sekecil ini bisa ngangkat lemari yang 70 kilo kira-kira. Itu yang harus kita yakini bahwa memang fenomena itu terjadi di dalam diri kita sendiri. The power of kepepet. Ini waktu bekerjanya pada level berapa? Kesempatan orang menciptakan keajaiban seperti itu cuma 3, 4 sampai 5 detik. Di mana dia bermain? Di gamma. Lah gamma ini miliknya siapa? Miliknya orang-orang yang berkeyakinan. Makanya dalam buku-buku hipnosis barat, satu gelombang ini mereka tahu ada, tapi tidak akan dibahas untuk hipnosis. Oke, teman-teman, kita sementara akan akhiri dulu sesi ini, tapi akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan pembahasan yang jauh lebih menarik, dan kita berharap teman-teman tetap terus menyaksikan channel ini. Terima kasih Gus Acun. Terima kasih Pak Habib. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum.